Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian ke-24. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Terdengar oleh telinganya suara opsir memberi komando, terdengar pula olehnya lagu Wilhelmus yang mengobarkan semangat seluruh tentara. Terdengar letusan senapan tanpa serdadu Belanda menyerang tentara Surapati, sedang tentara yang diserang itu adalah dikepalai olehnya sebagai panglima perang. Tanpa olehnya tentara Belanda gugur, sisanya mundur lalu pulang ke Jakarta. Dan yang dikatakan orang di Jakarta itu umpama sampai pula kepada telinganya kata orang di Jakarta. Dalam peperangan ini seharusnya kita yang menang jika si keparat yang tadinya dipercaya itu tidak berkhianat, tidak pindah ke kalangan musuh. Ia ingat akan janjinya kepada tunangannya di Genatak. Ia telah berjanji akan menuntut balas atas kematian ayahnya di Kartasura 20 tahun ke belakang. Semua itu umpama dilihat dan didengarnya seolah-olah terjadi dengan sesungguhnya. Maka berkatalah ia dengan suara serak, Tidak, saya tak mau berkhianat kepada bangsaku sendiri. Biarlah saya hancur luluh, tapi menjadi pengkhianat saya tak mau. Saya orang Belanda, bukan orang Jawa. Itukah keputusan katamu, Robert? Kata keputusan, sahut Robert dengan pendek. Keluarlah dari kamar ini. Apa boleh buat? Kata Raden Gusik. Engkau umpama memuntahkan lemak karena engkau gila bangsa. Ayahmu telah memberi kesempatan kepadamu untuk menjadi orang besar yang akan boleh melaksanakan cita-cita yang tinggi. Tapi anjurannya itu kau tampik. Engkau berpihak kepada suatu bangsa yang sudah memperhinakan engkau, sambil engkau membelakangi ayahmu yang hendak memaklumkan ke seluruh dunia bahwa engkau putra mahkotanya. Engkau lebih suka menjadi budak orang lain daripada memimpin laskarmu sendiri di dalam peperangan yang hendak menegakkan keadilan guna tanah air dan bangsamu sendiri. Sudah, sampai cukup ibu berikhtiar. Hanya Tuhan yang berkuasa atas nasib makhluknya. Maka keluarlah Raden Gusik mendapati suaminya yang baru masuk ke dalam kamar kantornya. Berkatalah ia kepada suaminya, sia-sia Kanda, tak ada bicara yang hendak diterimanya. Ia tetap pada pendiriannya. Sudah ada keyakinan di hati Kanda bahwa ia tidak suka menjadi keluarga kita. Terima kasih atas usaha dan kemuliaan hati Adinda, sahut Surapati. Hanya satu permintaan Adinda, Robert tidak boleh dibunuh. Jika perang ini telah selesai, hendaklah ia dimerdekakan meninggalkan kerajaan ini. Berilah kesempatan Kanda memikirkannya, Adinda, sahut Raden Gusik. Lalu Surapati memaluk canang dan berkata kepada pengawal yang masuk, panggil Wirodimejo. Kepada kepala pasukan yang dipanggil itu ia memerintahkan, mata-mata Belanda yang ditangkap itu antarkan ke dalam penjara. Jaga baik-baik, jangan ia dapat lari.
Di bulan September 1706, tentara kompeni yang hendak menyerang Surapati dikumpulkan di alun-alun Surabaya buat diperiksa. 16 bendera Belanda diarak-arak oleh beberapa ribu serdadu yang berpakaian kuning dan merah. Serdadu-serdadu itu berbaris, dihidupkan semangatnya oleh para musik tentara yang mengeluarkan lagu-lagu gembira. Di muka sekali tampak Governor yang telah naik pangkat menjadi mayor menunggang kuda. Ialah yang menjadi panglima perang dari tentara itu, menggantikan Herman de Wilde. Di bawah perintah Knoll adalah 5 orang kapten, masing-masing membawa 1 brigade, terdiri atas serdadu-serdadu Belanda dan Jawa, dan masing-masing di bawah perintah pemimpin-pemimpinnya sendiri. Di belakang tentara kompeni berbaris serdadu-serdadu Madura di bawah perintah Panembahan Madura yang telah berumur 80 tahun. Sebab tak kuat lagi berjalan kaki, maka ia dibawa-bawa dengan tandu. Laskar Madura itu lebih dari 1.000 orang banyaknya, dan ada pula yang datang dari Sumenep dan dari Pamekasan. Banyak pula orang-orang bangsawan yang menyertainya. Di muka sekali tampaklah orang membawa tombak emas. Di belakang tentara Madura tampaklah tentara Surabaya di bawah perintah Dipati Surabaya Jayeng Rono. Jumlah laskar yang di bawah komando Mayor Governor itu adalah 15.000 orang banyaknya, dan banyak pula membawa meriam yang ditarik oleh 200 ekor kerbau dan 500 orang kuli. Hari itu di kota Surabaya ialah hari berpesta, bukan saja di alun-alun, tapi di rumah-rumah pun ada perjamuan. Tidak berkeputusan opsir-opsir mengangkat gelas anggur, mengucapkan pidato-pidato selamat sahut menyahut. Tempik dan sorak makin memuncak karena anggur yang dihidangkan makin mengalir. Dalam bersukaria itu, Dipati Surabaya sekonyong-konyong terkejut, sedang mukanya menjadi pucat. Panembahan Madura yang menyangka bahwa ia kebanyakan minum, gelak terbahak-bahak mentertawakannya. Tak ada seorang yang mengetahui bahwa mata Pangeran Jayeng Rono sedang menurut-nurutkan seorang budak yang menghidangkan makanan dan minuman dari meja ke meja. Ketika budak itu meletakkan gelas di hadapannya, berkatalah Bupati Surabaya sambil berbisik, "Astaga, astaga, berani sungguh, saudara." "Oh, saudara, tak ada yang akan mengkhawatirkan." Demikian budak itu menyahut sambil berbisik pula. Setelah berkata demikian, ia pun menghampiri seorang budak yang lain, lalu membisikkan pula sesuatunya kepada telinga kawannya itu. Barang siapa yang memerhatikan kedua budak itu, tahulah bahwa mereka sangat benci melihat orang Belanda yang banyak itu. Ketika mereka berdiri di belakang kursi Panembahan Madura, maka Mayor Governor kebetulan sedang memperkatakan hal ihwal peperangan. Tidak seorang mengetahui bahwa kedua budak itu sedang memasang telinga agar tak ada sepatah kata yang tidak akan didengarnya. Sesudah itu Mayor Knoll bangkit dari kursinya lalu keluar. Panembahan Madura pun minta didudukkan di atas tanduk, dan tidak lama antaranya keluarlah sekalian pembesar-pembesar dari tempat makan itu. Dipati Surabaya pun keluar pula lalu menghampiri kedua budak yang diceritakan di atas. Pangeran Jayeng Rono agak gelisah lalu memandang kepada keduanya dengan bimbang. Keduanya tertawa melihat laku Dipati Surabaya itu. "Saudara boleh tertawa," demikian kata Jayeng Rono. "Tapi yang saudara perbuat ini sangat berbahaya. Saya kagum melihat keberanian hati saudara datang ke tempat ini." "Jika tidak saya sendiri yang melakukannya, siapa lagi yang patut disuruh ke sini?" sahut salah seorang yang bertubuh besar. "Saya hendak memperlihatkan kepada mereka bahwa si Untung masih pandai menghidangkan minuman secara dahulu, semasa ia masih menjadi budak pada Edelermoor. Sungguh pandai saudara menghadapi tamu-tamu bangsa Belanda itu. Sedang Raden Ayu Surabaya niscaya akan mendapat pujian dari mereka atas ramah tamahnya menghadapi tamu. Saya ingin mengetahui apakah yang akan terjadi dengan tentara ini jika waktu yang sebulan telah lampau." "Apakah saudara turut menyaksikan baris di alun-alun tadi pagi?" "Sudah tentu."
Tadi pagi Wirayuda dengan aku telah sampai ke tempat ini dengan perahu kecil. Ketika kami naik ke darat, serdadu-serdadu Belanda sedang lalu berbaris menuju ke alun-alun. Kami menurutkan mereka dari belakang. Adakah saudara menimbang berapa besarnya bahaya yang mengancam diri saudara dan mengancam diri kami? Sudah tentu dipati, tapi kita hendak perang, dan peperangan itu selalu membawa bahaya. Terima kasih segala yang Dipati telah lakukan buat membantu kami. Tapi jika sekiranya Dipati telah berbalik pikir, Dipati lebih suka berkawan dengan orang Belanda. Kami yang berdua ini umpama telah ada di tangan Dipati. Orang yang menyaru jadi budak itu yang tidak lain daripada Surapati serta Wirayuda, kawan seperjuangannya, tidak dapat meneruskan kata-katanya karena Pangeran Jayengrono menyelang sambil berkata, "Apa yang telah dijanjikan oleh Jayengrono kepada Raden Wironegoro tidak akan berubah-ubah. Pengaruh kompeni harus lenyap dari Madura dan dari Mataram. Penyerangan ke Pasuruan hendaklah kita batalkan, dan segala daya dan upaya. Selamat jalan, saudara. Janganlah tinggal di sini lebih dari seharusnya. Ingat, Surapati dan Wirayuda ialah batu sendi, tempat membangunkan mahligai pertahanan Pulau Jawa. Nyawa yang dua itu janganlah hendak dimurah-murahkan. Jika saudara tidak tahu jalan, nanti saya akan menunjukkannya." "Terima kasih, Pangeran. Kami tidak akan tersesat di kota ini. Selamat tinggal. Harap didoakan supaya pekerjaan kita dapat berhasil dengan keselamatan." Maka bercerailah kedua sahabat itu masing-masing dengan teguh kepercayaan antara yang seorang kepada yang seorang. Setelah Surapati dengan Wirayuda kembali ke perahu, maka bertanyalah Surapati, "Apakah bicaramu tentang laskar yang hendak menyerang kita, Wirayuda?" "Oh, pada orangnya aku tak ada takut barang serambut. Cuma meriam yang sebesar-besar itu, bagaimanakah akal kita hendak melawannya? Memang sebetulnya musim hujan sudah dekat. Jalan buat mengangkat sekalian meriam itu akan menjadi sulit. Tapi berlama-lama tentu mereka akan dapat juga menghancurkan seluruh pertahanan kita dengan perkakas-perkakas yang demikian besarnya. Sayang saudara berkeberatan tadi waktu saya hendak memasukkan obat itu ke dalam minuman mereka. Jika maksudku itu tidak dihalangi, tidak akan banyak di antara mereka yang akan tinggal hidup." "Wirayuda, selama kita menghadapi perang, belum pernah kita mempergunakan jalan yang securang itu. Kita selalu melakukan perang tanding selaku kesatria dengan kesatria. Jika kita memang biasa melakukan perbuatan yang keji itu, tidak akan secara ini kokohnya kerajaan kita. Tapi kita sekarang sedang berhadapan dengan peperangan yang amat besar," sahut Wirayuda. "Jika kita kurang tenaga, ada hak bagi kita buat menjalankan akal. Sungguh pun berkecil-kecil, tapi perang kita di daerah Jakarta, di Periangan, di Kartasura, tidak kurang pula sehebatnya, Wirayuda. Juga Tuhan masih memperlindungi kita, tak usah kita hiraukan. Banyak sedikitnya musuh datang, kita hendak mempertahankan hak kita. Tidaklah kita hendak merebut hak orang lain. Insya Allah kita percaya akan kebesaran Tuhan yang akan melindungi hambanya dari segala bencana, asal hambanya itu berjalan lurus." Setelah sama berdiam sejurus lamanya, maka Surapati berkata pula, "Ada rundingan yang sangat perlu hendak kusampaikan kepada engkau. Engkau tahu bahwa aku telah memenjara si Robert, anak sulungku, karena ia keras kepala, tidak mau menurut perintah ayahnya. Jika nyawaku sampai terputus sebelum aku mengambil keputusan atas hal ihwal dirinya, hendaklah engkau mengantarkannya sampai ke batas daerah kekuasaan Belanda, supaya ia dapat kembali ke tempat orang yang menyuruhnya dahulu datang kemari. Berjanjilah engkau, Wirayuda, bahwa hanya dengan melintasi mayatmu saja, segala musuhnya baru dapat akan menyinggung kulitnya." "Janji itu saya beri dan akan tepati selama nyawa masih dikandung badan," sahut Wirayuda. "Hanya saya ingin mengetahui apakah maksud saudara memenjarakannya." "Saya masukkan Robert ke dalam penjara terutama karena ia datang menyelundup sebagai mata-mata
sedang ia tak hendak memikirkan masak-masak tentang apa yang telah saya tawarkan kepadanya. Hatinya masih condong kepada bangsa Belanda, sedang ia sendiri berasa menjadi orang Belanda. Jika disuruh berpikir dalam penjara, mungkin ia akan insaf akan dirinya. Wirayuda tidak menyahut, hanya dari air mukanya jelaslah bahwa ia tidak yakin akan benarnya kata-kata itu. Surapati tahu bahwa kawan seperjuangannya ada mempunyai pemandangan sendiri atas soal itu, tapi rupanya ia segan melahirkannya. Maka bertanyalah ia, apakah bicara saudara tentang hal ini? Sebenarnya bagi saya agak sulit buat melahirkannya, tapi oleh karena saudara menanyakan bicara saya, terpaksalah saya membentangkan pikiran saya di muka saudara. Meskipun bagi saudara mungkin agak pahit rasanya buat ditelan, sahut Wirayuda. Saudara, lebih dari 3 pekan putra saudara menjadi tetamu saya. Di dalam waktu yang sekian lamanya, hanya sekali 2 kali ia menyampaikan kata kepada saya, sekadar hendak memelihara peri sopan santun saja. Orang lain yang ada di sekelilingnya disangkanya tak ada saja. Angkuhnya bukan buatan. Malah kami menaruh keyakinan bahwa ia sangat jijik akan bercampur dengan kami. Sikapnya terhadap kita tidak berbeda dengan sikap pembesar-pembesar Belanda yang kebanyakan, yang menempatkan kita hanya pada kedudukan budak saja. Jika sekiranya ia kelak menjadi orang besar di kerajaan ini, belum tentu ia dapat bergaul dengan pembesar-pembesar lain. Mungkin ia akan dapat memerintah rakyat, tapi laku pemerintahannya itu kira-kira tidak akan jauh daripada laku kompeni memerintah tanah Jawa. Saya sendiri sudah melihat bahwa sifat-sifat itu ada padanya, sahut Surapati. Tapi sifat itu mungkin berubah asal ia dapat kesempatan buat berkenalan dengan kita beberapa lamanya. Keyakinan itu tak ada pada saya, sahut Wirayuda. Pada Robert, rasa kebencian terhadap orang Jawa rupanya sangat mendalam. Sebagai orang Belanda, ia menempatkan dirinya di tempat yang tinggi, sedang kedudukan orang Jawa itu seharusnya tetap di bawah saja. Dari buang-buang katanya yang sepatah dua patah, dapat saya menyaring pendiriannya itu. Meskipun ia putra saudara, tapi di dalam suasana yang secara ini, lebih baik ia tidak ada di tengah-tengah kita. Mungkin kerajaan ini akan diserahkannya mentah-mentah ke tangan kompeni jika ia sudah berkuasa. Kemungkinan itu memang ada, sahut Surapati. Itulah yang mengherankan saya. Bukankah ia darah dagingku sendiri? Rupanya sangat jauh ia menyimpang dari jejak ayah kandungnya. Tapi saudara lupa, sahut Wirayuda lagi, bahwa ibunya orang Belanda dan berakhir-akhir. Pendirian ibunya itu pun telah kita ketahui pula. Anak saudara itu telah dididik di negeri Belanda dan oleh orang Belanda pula. Tidak heran jika ia akan memilih pihak Belanda di dalam persengketaan kita dengan bangsa Belanda ini. Jika Robert datang sendiri, mencemplungkan diri dengan ikhlas ke dalam masyarakat kita, karena hatinya tertarik oleh masyarakat itu, marilah kita menerimanya dengan senang hati. Tapi jika ia hidup di tengah-tengah kita karena terpaksa atau karena mengharap keuntungan, saya rasa kerajaan saudara akan menderita kerugian di hari kemudian. Surapati tinggal termenung dan tidak berkata-kata lagi. Banyak benar di antara kata-kata Wirayuda yang harus dibenarkannya. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Kiai Ebun. Kiai Ebun telah kembali dari Jakarta. Ia dapat meloloskan diri dari penjara. Selama di penjara itu, ia dapat menangkap kabar-kabar yang berhubungan dengan maksud kompeni hendak melakukan penyerangan ke daerah pemerintahan Surapati secara besar-besaran. Sesampainya ia di Pasuruan, didapatinya bahwa tentara itu memang telah turun dari Surabaya menuju ke tempat itu. Tentara kompeni tinggal berdiam di derma dan membuat steling di sawah-sawah di pinggir hutan yang telah dikuatkan oleh Surapati dengan benteng-benteng pertahanan yang teguh.
Tentara itu menderita kesukaran yang tidak terhingga. Sebelum sampai ke tempat itu, jalan ke sana adalah melalui payak-payak yang luas dan dalam. Sedang banyak pula telaga-telaga yang harus diseberangi atau dipasangi jembatan. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.